سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun? Kayak enak ya. Ulangi mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sedayanipun para hadirin ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus sahibul bait panjenenganipun Al-Ustaz Yazkurun Huda, ugi sedayanipun para asatid yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah saged makempal kembali wonten pengaosan dwi mingguan kitab Zaitunatul Ilqah Fikih Nikah Fikih Munakahat karangan Al-Imam As-Syekh Al-Muhaqqiq Al-Allamah Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Basaudan Ad-Daw'ani Al-Hadrami. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Al jumlatul ula fi arkanin nikah wa ma yata'allaqu biha. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini sudah masuk mulai kepada pembahasan inti, yaitu rukun-rukun nikah. Rukun-rukun nikah dan syarat-syarat masing-masing daripada rukun-rukun tersebut. Al jumlatul ula ay hadhihi utawi iki kual jumlatu alju iku jumlah al ula kang pertama. Ini adalah jumlah pembahasan materi pembahasan yang pertama. Fi arkanin nikahi kang tetep ing dalem nerangake pira-pira rukun nikah. Wa ma lan perkara-perkara ya ta'allaqu kang gumantungan apa ma biha kelawan arkanun nikah. Ini jumlah al-ula ini itu menerangkan rukun-rukunnya nikah ada berapa, dan masing-masing dari rukunnya nikah yang 4 itu ya, itu nanti akan dibahas satu persatu. Syarat-syaratnya, ketetapannya, ketentuannya akan dikupas oleh musannaf satu persatu insyaallah taala. Walamma intaha al-kalamu al-maqsudu min syarhil khutbati wa ma ulhiqa biha minal muqaddimati syara'tu fi dzikril arkan allati ya maqsudatun bidzat. Walamma intaha lan ing dalam semangsane sampun rampung apa al-kalamu apa pembahasan al-maqsudu kang den tuju min syarhil khutbati saking menjabarkan khutbatun nikah, wama lan perkara-perkara ulhiqa biha kang den padhaake napa ma biha kelawan khutbah minal muqaddimati dari saking muqaddimatun nikah. Syara'tu tumandang sapa mongko tumandang sapa musannaf sapa ingsun musannaf As-Syekh Al-Muhaqqiq Abdullah bin Ahmad Basaudan fi dzikril arkani ing dalam menuturaken pira-pira rukun allati kang hiya kang utawi lati arkan iku maksudatun iku perkara kang den tuju kang den sejo bidati kelawan date kitab niki fakultu. Setelah
beliau musannaf daripada ini kitab, yang mana Zaitunatul Ilqah ini Syekh Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Basaudan ini pengarang nadamnya juga sekaligus pengarang syarahnya. Ini yang syarah shagir, masih ada lagi syarah kabir yang menyarai nadam ini. Oke. Juga milik musannafnya sendiri. Setelah beliau mengatakan, setelah selesai daripada pembahasan muqaddimah, khutbatun nikah dan perkara-perkara yang berhubungan dengan khutbatun nikah, kemudian mulai masuk kepada pembahasan inti daripada kitab ini, yaitu rukun-rukunnya nikah. Fakultu berkata Syekh, fa'arkanuhu zaujun waliyun wa zaujatun wa syahida adlin wa bimasturayil ghamdi wa silqatu ijabil waliyyi sarihatan wa yaqbaluhu zaujur rasyidu bila maddi bilafdi tazawwajtu nakahtu fulanatan jawaban dizawwajtu wa angkahtu lil musdi. Farkanuhu utawi biro-biro rukune nikah, zaujun niku setunggal zauj suami, wa waliyun nomor kalih wali, wa zaujatun lan nomor tikone zauj nggih, istri, wa syahida adlin lan nomor sekawane napa namine nomor sekawane dua saksi, wa bimasturayil ghamdi lan kelawan wabi masturayil ghamdi lan kelawan saksi kang ketutup adilnya, ya, atau yang masturul adalah itu sudah menjadi istilah mangke ya. Wabi masturul ghamdi lan kelawan saksi yang kang ketutup sifat adilnya. Nanti akan kita bahas. Ini rukun-rukunnya nikah. Di sini ada 4. Tadi saya hitung zauj sendiri, zaujah sendiri. Kalau ngitungnya ngoten dadosé gangsal. Tapi kalau 4 itu berarti ngitungnya ngoten. Zauj zaujah namanya muta'aqiden, ya 1. Terus wali kalih, wa syahida adlin 3. 2 syahid itu yang adil itu 3. Yang nomor 4 sighah. Itu berarti ngitungnya ngoten, itu sekawan. Sebagian ada sing dadosaken gangsal, wonten sing dadosaken sekawan. Tapi niki musannaf lebih ngikuti dadosaken sekawan. Tegese zauj kalian zaujah, suami kalian istri dihitung setunggal, yaitu atas nama al-muta'aqidain. Orang yang berakad-akatan, yaitu akad nikah. Oke. Ya kalau di sini berarti cuma nanti kan madhab Imam Syafi'i si perempuan tidak bisa mengakadkan sendiri sehingga butuh sama wali. Farkanuhu mongko utawi rukun-rukune nikah ayan nikahi tegese nikah bimakna qawaidihi kelawan makna pondasi dasare nikah allati kang la yastaqimu kang boten saged jejeg nopo nikah biduniha kelawan tanpa allati qawaid au la yastaqimu biduniha la yastaqimu kang boten saged fa arkanuhu iku arbaatun nggih fa arkanuhu niku arbaatun fa arkanuhu mongko utahe pira-pira rukune nikah ayan nikahi tegese nikah bimakna qawaidihi kelawan makna pondasi dasare nikah alati kang la yastaqimu kang boten saged jejeg apa nikah biduniha kelawan tanpa alati khobar saking fa arkanuhu arbaatun iku wonten sekawan. Kama fit tuhfati kaya ing dalam kitab Tuhfatul Muhtaj-nya Ibnu Hajar sarah Minhajut Thalibin-nya Imam Nawawi. Tabaan krana ngikuti li Raudhati marang kitab Raudhatut Thalibin ya. Karena sebagian justru Imam Nawawi Tuhfah saya Ibnu Hajar ikuti Imam Nawawi di Raudhatut Thalibin yang mana syaratnya rukunnya nikah itu dihitungnya 4 mboten gangsal. Senajan dirinci dadose mangke gangsal. Wahya utawi sekawan iku zaujun iku setunggal zauj suami. Khatibun tegese wong kang meminang yang melamar. Wa waliyun lan nomor kalih wali wasayati lan bakal teka napa bayanuhu napa penjelasane wali. Sing nomor kalih dari syarat-syarat dari rukun-rukune nikah inggih menika wali. Mangke
akan dibahas kata beliau satu persatu daripada wali maupun zauj. Fal awwalu, ya, jadi beliau yang pertama menerangkan rukun-rukunnya nikah itu ada 4. Beliau menjadikan 4 ini karena mengikuti Syaikh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfatul Muhtajnya, juga karena mengikuti yang mana Syaikh Ibnu Hajar sendiri karena mengikuti Imam An-Nawawi di dalam Raudhatut Thalibin, yang mana menjadikan rukunnya nikah itu 4, yaitu berarti kalau 4 itu zauj zaujah dihitung muta'akidain setunggal 1, wali dihitung 2, syahidai adlin 2 orang saksi yang adil 3, sighah 4. Fal awwalu mongko utawi kang pertama az-zauju iku zauj wa zaujatu lan zaujah, suami dan istri. Ini rukun yang pertama ya. Suami dan istri. Nanti juga akan ada syaratnya suami itu bagaimana. Syaratnya istri niku juga kados pundi. Wathani utawi sing nomor loro nggih. Jadi syarat di antara syaratnya seorang suami niku nggih. Syaratnya suami itu harus tahakkuk dzukuratuhu. Harus jelas kelaki-lakiannya. Perempuan pun harus tahakkuk unuthatuhu, kewanitaannya. Berarti kalau ada fenomena kekinian orang yang jenis kelaminnya belum jelas kok menikah, hukum pernikahannya aslan belum sah. Tidak sah. Tidak memenuhi rukunnya. Ya, karena di antara syaratnya seorang suami harus tahakkuk dzukuratuhu. Ya, nyata benar-benar kelaki-lakiannya itu benar. Perempuan pun begitu, benar-benar kewanitaannya itu benar. Tidak masih dalam keadaan ragu. Ya, tidak ada kecurigaan. Juga di antara syaratnya lagi perempuan itu harus kosong dari iddah. Ya, perempuan yang menikah sementara iddahnya belum selesai, yaitu menurut mazhab Imam Syafi'i kalau iddah tolak sementara dia adalah hurrah, perempuan merdeka, adalah salatatu quru. Ya. Salatatu quru. 3 sucian. Mazhab Imam Syafi'i quru bimakna tuhur. Mazhab Imam Abu Hanifah quru bimakna haid, ya. Kalau tidak salah Imam Abu Hanifah berarti 3 haitan. Kalau Imam Syafi'i salah satu quru bimakna tuhur, 3 sucian. Ngitungnya sucinya, bukan haidnya, ya. Itu kalau iddah tolak. Kalau iddah wafat berarti arba'ata asyuri wa asyra, 4 bulan 10 hari, ya. 4 bulan 10 hari. Kenapa? Ulama ada yang mengatakan kenapa iddah wafat itu 4 bulan 10 hari? Ini karena Allah menciptakan manusia dari nol, dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian dibentuk sama Allah, kemudian ditiupkan ruh, ditulis amal, ajal, rezekinya, 4 perkara itu totalnya membutuhkan waktu 4 bulan 10 hari. Nah, maka sebagaimana ketika diciptakan butuh waktu segitu, ketika orang meninggal pun istri harus iddah sekadar waktu dia diciptakan sampai ditiupkan ruhnya. Ada ulama yang menerangkan begitu. Ini harus ketahuan. Syaratnya perempuan menikah harus ketahuan, harus yakin dia kosong dari iddah. Juga harus kosong dari segala macam mawani'un nikah, perkara-perkara yang mencegah sahnya nikah. Di antaranya dia masih punya suami, ya iddah aja harus selesai, apalagi masih ada suaminya menikah, ya nggak ada sah-sahnya. Yang tidak sah yang mana? Yang zina yang mana? Yang kedua, ya. Yang zina yang kedua, karena dia masih sah menjadi istri dari suami yang pertama. Nah, ngoten nggih. Jadi kalau dia masih menjadi suami orang tidak sah. Ataupun baru ditolak, baru ditinggal meninggal, belum selesai iddahnya dinikah, tidak sah juga. Karena belum memenuhi syarat, yaitu khaliyah antakuna khaliyatan an mawani'in nikah. Dia harus kosong, perempuan ini harus kosong dari segala macam hal yang menjadi penghalang nikah. Di antaranya iddah, di antaranya masih menjadi suami, istri orang, masih punya suami, itu semuanya dikatakan mawani'un nikah. Nah ini ya, ini kita mungkin kita hal semacam ini sudah paham, akan tetapi
ketika terjadi di sekitar kita hal semacam ini, kita tidak ada kemampuan untuk menegurnya, paling mentok komentar tok. Ya padahal itu dosa besar, mengerikan. Itu ya. Jadi harus benar-benar nyata. Nah, ini permasalahan seperti ini sering terjadi ketika seorang suaminya itu katakanlah pergi merantau, berapa tahun nggak ada kabar. Kan belum jatuh tolak, mau menikah lagi mboten saged, ya kan ya. Seharusnya belum bisa menikah lagi. Ya kan, belum jatuh tolak. Juga akan ketemu permasalahan jika ada perempuan pernah haid sekali kemudian nggak pernah haid lagi selamanya. Nah, repot lagi nih. Ada perempuan sudah dinikah kemudian dicerai, katakanlah setelah dicerai dia harusnya kan iddahnya tolak arba'ata quru, salah satu quru, tapi nggak haid sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak haid sampai tuwek gak iso nikah. Coro madhab yang muktamad sampai engkau usia menopause, usia sudah fase sudah sinul ya'as. Ulama menetapkan usia menopause, usia yang sudah tidak bisa haid, atau disebut dalam bahasa fikihnya sinul ya'as, ya, usia sudah putus asa dari haid, tidak mungkin haid lagi, yaitu 62 tahun. Awaqila 60 tahun. Itu usia sinul ya'as. Ini menurut muktamad ya nggak bisa nikah karena iddahnya nggak habis-habis. Kenapa? Lah dia nggak haid lagi, pernah haid tapi nggak haid lagi. Akhirnya kan iddahnya harus nunggu 3 sucian. Ya enggak? Ya kalau dia enggak haid berarti kan 1 sucian tok, enggak ketemu ke wa madhab Syafi'i aktsarut tuhur la hadda lahu. Madhab Syafi'i maksimalnya suci antara 2 haid tidak ada batasnya. Akhirnya dia cuma dapat 1 sucian, wis gak ketemu suci meneh yang kedua ketiga sampai setahun, 2 tahun, 10 tahun pun enggak nikah cara pendapat yang muktamad, kecuali nanti menurut qaul. Dihitung nanti menurut qaul itu ditakdirkan hamil, ditakdirkan melahirkan dan lain sebagainya. Ya kurang lebih 1,5 tahun lah sudah cukup. Itu qaul, tapi ya nanti mungkin di akhir-akhir akan ada pembahasan ini. Kesimpulannya, seorang istri itu diantara syaratnya harus kosong dari segala macam perkara yang menghalangi kesahannya nikah. Di antaranya dia sedang dalam menyandang iddah, di antaranya dia tidak jelas statusnya apakah sudah ditolak atau belum, walaupun mungkin suaminya udah nggak ada kabarnya. Di antaranya apalagi kalau ternyata dia ini masih berstatus sebagai istri orang, ya. Nah, ini kan nggak sahnya benar-benar parah kan ya. Kalau laki-laki mau akad langsung 4 sah, tapi kalau perempuan nggak bisa, ya. Ya itu apa nggak adil? Enggak, itu sudah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah yang lebih tahu maslahatnya di mana. Karena air perempuan itu memegang amanah dengan rahimnya agar nasab itu terjaga. Kalau campur nanti nggak ketahuan ini nasabnya ikut siapa. Nah, akhirnya kan semrawut. Nah, fal awwalu az-zawju wa zaujah wa tsani utawi kang kaping kalih al-waliyu niku wali. Al-wali niku wali. Yang kedua daripada arkanun nikah adalah wali. Yang kedua adalah wali. Nanti akan dibahas syarat-syaratnya wali. Kalau zaujah tadi tak bahas karena kelihatannya tak buka, tadi nggak dibahas. Yang kedua adalah wali. Nanti akan dibahas syarat-syaratnya wali. Wa tsalitsu utawi sing nomor 3 syahida adlin. Itu 2 saksi, syahid loro, adlin kang adil. Utawi syahidai kumusana niku kalimat isim tasniyah hudifat kang den buang napa nunuhu apa nune musana lil idhofati krana are idhofah. Adlin iku mudhof ilaih, utawi adlin itu mudhof ilaih mudhof ilaih. Ini memang bahasa nahwu ya. Ketika ada kalimat jamak mudzakkar salim atau ada kalimat musanna tasniyah kemudian diidhofahkan, maka nun yang bimanzilati tanwin itu harus dibuang, ya kan, itu kan mansus ya di dalam ilmu nahwu. Ya, nunan talil i'raba tanwina mimma tudhifu ihdif katurisina, ya kan? Ngoten ya. Nunan talil i'raba tanwina mimma tudhifu ihdif katurisina, ya kata ulama yang saniki ya. Kita saya ngapalane kuat kali sing mboten. Nunan talil i'raba tanwina mimma tudhifu ihdif katurisina. Itu kan cara alfiyahnya. Ala kulli hal. Mudhofun ilaihi wa tsalitsu syahida adlin. Yang nomor 3 adalah 2 syahid, 2 saksi yang adil. Gitu ya. 2 saksi yang adil. Syaratnya harusnya adil.
Ya, tapi nanti adil itu definisinya bagaimana, Ustaz? Ya, itu nanti kita kupas. Wa huwa utawi adlun itu masdarun muawwalun bil mustaq. Itu masdar ghairu mustaq tapi muawwalun kang den takwil bil mustaqi kelawan isim mustaq. Muawwalun kang den takwil bil mustaqi kelawan mustaq. Yalzamu kang wajib apa ifraduhu wa tadhkiruhu napa mufrate adlun wa tadhkiruhu lan mudzakkare adlun. Wa yakturu lan kathah napa istimaluhu napa penggunaane adlun na'tan hale dadi sifat lil mudzakkari keduwene kalimat mausuf kang mudzakkar wal muannatsi lan mausuf kang muannas wal mutsanna lan mausuf keduwe mausuf kang tasniyah wal jam'i lan keduwene mausuf kang jamak. Dados kalimat adlun itu isim masdar yang muawwal dengan mustaq, ya, yang selalu dalam keadaan mufrad dan mudzakkar, tidak tasniyah, tidak jamak, tidak juga muannats. Selalu dalam keadaan mudzakkar. Gak wonten adlatun mboten wonten. Selalu adlun. Hatta rajulan adlan. Imra'atan adlan, ya. Kata beliau, taqulu ngucap sapa sira marartu bi rajulin adlin, ya kan? Nah iki ma'ruf. Wa bi imra'atin adlin. Seharusnya kan wabi muraatin harusnya kan naat mengikuti dalam ta'nisnya wa tadhkir kan. Wabi muraatin ya solihatin kan ngoten nggih. Nah ini kan wabi muraatin adlin itu. Karena dia selalu mulazamatut tadhkir, selalu dalam keadaan mudzakkar apapun dimanapun tempatnya. Wabi rajulaini adlin, bahkan daripada man'ut yang tasniyah pun dia tetap dimufradkan. Seharusnya kan bi rajulaini adlaini. Oke. Wa birijalin adlin, ya kan harusnya birijalin udulin, ya kan kayak paling orang ngoten lah. Tapi buatan yalzamu ifraduhu wa tadhkiruhu, selalu di dalam keadaan mufrad dan mudzakkar. Wa yushtaratu fi syahidaini. Nah, ini syaratnya syahid. Saksi di dalam nikah niku syaratnya napa? Wa yushtaratu lan den pun syarataken fi syahidaini ing dalam syahid loro apa ayyakuna rajulaini balighaini aqilaini. Hurraini rasyidaini sami'aini basiraini natiqaini adlaini. Ayakun arep yen to ana napa syahidaini iku rajulaini. Niku rajulaini kudu lanang loro. Syarat syahid harus 2 laki-laki. Gak boleh kalau perempuan itu 1 laki-laki kan nilai bisa dalam bab syahadah persaksian itu bisa digantikan 2 perempuan, berarti kalau 2 laki-laki diganti dengan 4 perempuan atau 2 perempuan 1 laki-laki mboten saged. Bab nikah nggak bisa. Bab nikah, bab mal, bab keuangan boleh 2 perempuan 1 laki-laki. Tapi kalau bab munakahat 2 laki-laki harus 2 laki-laki. Balighaini yang keduanya balighaini kang balik karone. Yang keduanya sampun balik. Syaratnya lagi harus dua-duanya laki-laki tersebut sudah balik. Murahik mendekati balik berarti tidak bisa walaupun sudah tamyiz atau walaupun dia orangnya pintar sudah hafal Quran. Ada orang umur 12 tahun belum balik hafal Quran, mungkin boten, mungkin. Tapi belum balik, berarti belum cukup sebagai saksi. Walaupun hafal Quran, hafal minhaj, hafal Fathul Qorib, hafal Zubat, hafal minhaj. Mufti wis umur 12 tahun, kayak Imam Syafi'i lah. Tetap belum memenuhi syarat karena belum balik, ya gitu ya. Aqila ini harus duweni akal karone, harus dua-duanya, kedua saksi tadi harus orang yang berakal. Artosipun boten saged saksi itu orang gila. Ya, karena harus orang yang punya akal. Orang yang aqila ini harus berakal. Hurra ini merdeka karone, harus orang merdeka. Boten saged saksi diambilkan dari budak. Walaupun dia laki-laki, walaupun dia alim, walaupun dia orangnya hebat, masya Allah, tapi kok abet, gak cukup menjadi saksi di dalam pernikahan. Atau ya? Adalah hurra ini, rasyida ini, rasyid karone, ya harus rasyid, ya rasyid. Harus rosidin. Rosid itu sering saya jelaskan kemarin. Rosid itu artinya balik akil ghairu mubadir li'am walihi. Lawannya safeh, ya. Safeh itu apa? Safeh itu al mubadir li'am walihi atau al ghairu muslih li umuri dini wa dunyahu. Atau ghairu muslih li umuri dunyahu faqat. Ora iso ngatur keurusan donyane dekne, semrawut, ya.
nggak tahu duit lah, nggak tahu bondo dibuat-buat tadi apaan itu tasarruf ke haram, itu namanya safeh. Ya. Nah rasyid itu berarti dia balik, akil, tidak safeh, itu berarti rasyidnya. Kalau mutlaqut tasarruf ada tambahan lagi, balik akil tidak safeh, tidak budak, berarti mutlaqut tasarruf. Karena budak itu walaupun balik akil tasarrufnya tidak sah, gitu ya. Jadi kayak tinggi mutlaqut tasarruf, tapi rasyid ini sudah cukup. Harus rasyid ini berarti anak kecil nggak bisa, orang yang akalnya tidak sempurna juga mboten saged, orang safeh juga mboten saged walaupun dia sudah balik, sudah berakal. Karena orang safeh itu orang yang belum bisa dipercaya di dalam masalah dunianya dia, belum bisa ngatur megang urusan dunianya sendiri. Itu definisi yang paling ringan mutaakhirin. Ada definisi yang lebih ketat, al ghairu muslih li umuri dinihi wa dunyahu. Gak sholat, ngelakoni haram, berarti dia safeh fi umuri dinihi. Cuma mutaakhirin tidak membahas itu, lebih membahas dunyahu, cukup ya. Gitu ya. Rasyidaini sami'aini. Yang keduanya kalih-kalih ngerungu karone, artinya harus pendengarannya normal. Mboten saged saksi cuma melihat tapi pendengarannya tidak normal. Basiro ini ningali karone, harus saksi juga harus saksi dalam pernikahan juga harus melihat. Tidak boleh saksi pernikahan orang buta. Natiqo ini kang iso ngucap karone. Nah, saksi dalam pernikahan juga harus orang yang bisa berucap, orang yang bisa bicara. Enggak boleh orang bisu menjadi saksi. No, okay? Jadi kita lebih detail ini pembahasan. Adalah ini kang adil karone. Saksi juga disyaratkan adil. La adil niku napa Ustaz? Al adil iku yaitu definisi adil indil fuqaha man lam yartakib kabiratan wa lam yusir ala saghair wa ghalabat ta'atuhu ma'asihi. Itu definisi adil. Man lam yartakib kabiratan wa lam yusir ala saghair wa ghalabat ta'atuhu ma'asihi. Orang yang tidak melakukan dosa besar, man lam yartakib kabiratan walam yusir ala saghair, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, walaupun kecil tapi nek terus-menerus bahaya. Wa ghalabat ta'atuhu ma'asihi, dan ghalabat mendominasi apa ta'atuhu ketaatannya dia ma'asihi ing kemaksiatannya. Jadi definisi adil adalah orang yang tidak pernah melakukan, orang yang tidak melakukan dosa besar, kalaupun pernah sudah taubat. Yang nasuhah, orang yang tidak melakukan dosa besar ditambah tidak isror terus-menerus terhadap dosa kecil, ditambah taatnya lebih dominan ketimbang maksiatnya. Ya kalau manusia pasti ada maksiatnya, selagi dia manusia bukan malaikat. Ya kan? Ya paling contoh kecil aja sudah, kita jalan keluar rumah naik motor jarak 1 kilometer 2 kilometer menjaga mata bisa sudah sulit sekali. Wong di sini ya kalau jaga mata terus mau mandangnya kemana? Ya naik motor nggak bisa. Lah sementara di sekeliling kita ini banyak orang terbuka sebagian dari auratnya, kan ngoten nggih ya. Itu contoh kecil lah, artinya hampir sulit sekali kalau mau lepas dari maksiat 100%. Hampir sulit sekali. Makanya definisi adil dan taatnya lebih dominan daripada maksiatnya. Oh, sudah masuk memenuhi syarat dia disebut orang adil. Ngoten nggih. Wal adlu utawi adil man ghalabat ta'atuhu saghairahu. Ini definisi yang diangkat oleh musannifnya. Kalau tadi definisi yang saya kasih itu kebanyakan fuqaha menggunakan definisi yang tadi. Man lam yartakib kabiratan wa lam yusir ala saghair wa ghalabat ta'atuhu ma'asihi. Itu definisi kebanyakan fuqaha ngoten. Tapi kalau ini man ghalabat ta'atuhu saghairahu, man yaitu wong ghalabat kang nglindih mendominasi apa ta'atuhu ketaatane man saghairahu ing dosa-dosa cilike man. Ini definisi yang agak ringan lah ya. Nanti yang lebih lengkap seperti tadi. Adil yaitu orang yang taatnya lebih mendominasi terhadap kemaksiatannya, ketidaktaatannya, atau lebih tepatnya seperti tadi lebih rincinya, yaitu orang yang tidak menerjang dosa besar, tidak terus-menerus terhadap dosa kecil, dan ketaatannya lebih mendominasi atas kemaksiatannya. Oh, berarti dia adalah orang adil.
Ini syaratnya orang menjadi saksi di dalam pernikahan. Ustadz, zaman sekarang ya hampir nggak ada atau sulit kalaupun ada orang yang seperti itu. Artinya seperti Imam Ghazali sendiri sudah pernah bilang, di zaman Imam Ghazali saja itu orang untuk mencari orang adil sudah sangat sulit, kata Imam Ghazali. Ya kan, wali itu kan juga harus adil. Ya kan, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali itu orang yang mengatakan syaratnya wali itu harus adil 100%, ya berarti dia menghukumi abna'uz zaman, abna' zina. Karena zaman itu sudah hampir atau sulit sekali ditemukan orang-orang adil. Jadi kan berarti walinya nggak memenuhi syarat kalau mau disiplin syarat itu, ya kan ya. Makanya nanti ada namanya al-adl, itu al-amsal fal-amsal, sesuai dengan tempat dan zamannya. Adil itu ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan tempat-tempatnya. Nanti akan dibahas pada bab wali yang tadi. Wabi masturoil ghamdi. Nah, ternyata di samping syarat harus orang adil yang menjadi saksi di dalam wali nikah, ada juga syarat opsi kedua yang lebih ringan, masturoil ghamdi, orang yang ketutup sifat adalahnya. Wabi masturoil ghamdi lan kelawan perkara kang ketutup masturoil tasniyah ya. Wabi masturoil ghamdi lan kelawan wong kang ketutup sifat keadilannya. Ai wayan akitu tegese dadi apa nikah bimasturoil adalati, kelawan dua saksi yang sifat keadilannya masturoh, ketutup. Tidak dia dikenal sebagai orang fasik, tidak juga dia disaksikan oleh muzaki sebagai orang adil, namanya masturoil ghamdi. Orang yang masturul adalah, kalau ghamdi namanya bahasa fikihnya masturul adalah. Ini bednya musannaf itu, ghamdi itu bahasanya kan pedang ya. Wahuma utawi masturoil adalah, dua orang yang masturul adalah, tertutup sifat adalahnya, sifat adilnya itu enggak diketahui. Itu apa definisinya masturul adalah secara fikih? Man inggih menika tiyang la yu'rafu lahuma mufassiq. La yu'rafu kang boten dikenawuri lahuma keduwene man wong loro wau napa mufassiqun perkara kang masekake. Ini adalah definisi masturul adalah. Jadi syarat yang pertama di antara syaratnya syahiden, dua saksinya nikah, ada 9 tadi ya. Nah, di antara 9 syarat tadi adalah harus adlain, adil. Nah, adil ini adalah opsi yang pertama. Ada opsi yang kedua di bawahnya adil, yaitu apa? Masturul adalah, ketutup sifat adilnya, tidak diketahui. Jadi begini, dalam istilah fikih itu ada namanya tazkiyah. Tazkiyah itu qadhi, hakim, ketika sedang ada orang takhosum ke persidangan hakim, biasanya kan diharuskan mana saksi kamu, ya kan? Al-bayyinah alal muddai, ya kan, kalau tidak punya saksi maka baru yamin. Berarti orang yang mendakwa dalam sebuah persidangan di hakim secara hukum Islam harus ada bayyinah, saksi, ya kan ya. Syaratnya saksi harus adil. Nah, katakanlah ada kasus mengangkat permasalahan kepada hakim, dia membawa saksi, kebetulan masalah itu masalah keuangan, butuh 2 orang saksi, berarti masalah maliyah, butuh 2 orang saksi. Hakim nggak tahu 2 orang saksi ini adil apa nggak adil, maka dia punya orang-orang khusus yang ditugaskan untuk meneliti saksi tadi. Nah, nanti kalau orang yang ditugasi oleh hakim meneliti saksi tadi yang diangkat tadi bersaksi atau yuzaki, membersihkan, tazkiyah kepada 2 saksi tadi, namanya dia, oh ya, berdasarkan orang yang saya kirim untuk meneliti saksi tersebut, dia adalah orang adil, yaitu lam yusir alal kabirah, yaitu lam yartakib kabirah walam yusir ala saghair wa ghalaba ta'atuh ma'si. Dia diputuskan oleh muzaki, pembersih ya, muzaki itu zaka yuzaki, membersihkan. Muzakinya hakim, kalau dia divonis atau di stempel, dia sudah mendapatkan tazkiyah, pembersihan legalitas, dia saksi yang adil. Ini berarti namanya adilnya tidak mastur. Tapi kalau ada orang tidak diketahui apakah dia orang fasik, tapi juga tidak diketahui apakah dia orang adil, namanya masturul adalah. Di levelnya di bawahnya. Rata-rata zaman sekarang ya masturul adalah sudah hampir nggak ada anak hakim mengutus ini dicek
Apakah nggak ada orang dapat stempel tazkiyah dari hakim ini saksi yang adil? Hampir sudah nggak, hakimnya aja mungkin sudah nggak kepikiran ke situ zaman saniki, sudah beda fasenya. Oke, ya. Oke, niku nggih. Nah, ini saya sekedar mengupas fikihnya ulama begitu. Ada level di bawah adil yaitu namanya masturul adalah. Penjelasan masturul adalah lam yu'raf lahuma mufassiq. Tidak diketahui, tidak ada jejak kefasikan dalam dirinya, tetapi juga tidak ada legalitas dia sebagai orang adil oleh tidak mendapatkan tazkiyah, pembersihan dari hakim kalau dia adalah saksi yang adil. Berarti dia adalah namanya masturul adalah, ketutup sifat adilnya. Beda kalau orang nyata-nyata ketahuan fasiknya minum atau tidak sholat, ketahuan fasiknya, nggak masturul adalah lagi, nyata-nyata fasik. Karena ngoten ya, katakanlah seperti itu. Auman urifa dhahiruhuma bil adalah walam yuzakkaya. Ini yang tadi saya jelaskan. Auman, atau siapa sih masturul adalah itu? Siapa sih orang yang sifat adil adalahnya masih mastur, ketutup? Itu siapa yang disebut istilah masturul adalah dalam bahasa fikih? Yaitu man urifa dhahiruhuma bil adalah walam yuzakkaya. Man yaitu wong urifa kang ten kita weruhi apa dhahiruhuma apa jabane saksi loro wau bil adalah diklifat kelawan sifat adil walam yuzakkaya, tetapi mboten den tazkiyahi, den bersihake karone sapa man, sapa wong loro ing dalam hakim. Ini barusan yang saya maksudkan ya, yaitu orang yang secara dohirnya memiliki sifat adalah, yaitu lam yartakib kabiratan walam yusir ala saghirah wala wa ghalabat ta'atuhu ma'asihi, tidak terjerumus, tidak melakukan dosa besar, kalaupun pernah ya sudah taubatan nasuhah wa tajribatu katakanlah tidak juga yusir ala saghair, terus menerus dalam dosa kecil, wa taatnya lebih dominan daripada maksiatnya. Ini berarti kan dohirnya adil ya, tetapi tidak mendapat tazkiyah dari pihak hakim, berarti dia tetap statusnya masih masturul adalah. Ya, berarti mentok-mentok wong zaman saniki masturul adalah. Apakah ada yang mendapatkan tazkiyah dari hakim? Kan nggih. Walida oleh krono walidalan krono arene kinikilah napa namene masturul definisi masturul adalah wau. Walidalan krono arene niki masturul adalah syabbaha nyerupake sapa nadim huma ing masturul adalah sapa an-nadimu sapa an-nadim afallahu anhu, mugi-mugi paring pangapura Allah anhu saking nadim bisayfi kelawan pedang al-mughammadi kang den sarungi fi qirabihi ing dalam sarung pedange. Jadi disamakan al-ghammad itu sarung pedang. Jadi disamakan seperti pedang sing sedang dimasukkan ke dalam wadah pedangnya kerangkanya pedang. Nah, itu kan pedangnya nggak kelihatan, ya kan? Nah, orang yang masturul adalah itu adilnya belum ada tazkiyah, legalitas dari hakim. Nah, itu makanya masih mendapat status masturul adalah. Disamakanlah dengan pedang yang seperti masih di dalam wadahnya terbungkus. Itu namanya bahasanya nadim menggunakan bahasa masturil ghamdi. Padahal yang dimasturul adalah. Ngoten nggih. Fa in ta'adzara al-adlu al-mastur aw ta'assara falyataharral 'aqidu minasyuhud al-amthal fal amthal binisbati lil makan wa zaman kama bayyantuhu fi syarhiha al-kabir. Fa in ta'adzara mongko lamun dadi udur napa al-adlu sapa wong adil al-masturu kang mastur adil tapi si mastur au kang si ketutup yaitu masturul adalah au ta'assara utawa dadi angel madosi wong adil. Falyataharram mongko yektine niti utawa njaga sapa al-aqidu wong kang ngakati nikah minasyuhudi saking biro-biro saksi al-amthala ing perumpamaan ing padane fal amthala mongko li padane malih. Tegese wong sing adile wau diurutke, oh senajan iki adile ora nemen nek kadung mudhun ya kudune semene, nek gawe mudune kenemenan faseke katan gitu nggih, namanya al-amthal fal amthal. Cari orang yang sifat adilnya agak lumayan. Tidak langsung, tidak ketemu orang adil nulis sembarangan, ngambil orang fasik sembarangan diambil, mboten. Cari yang lumayan itu namanya al-amsal fal amsal. Binisbati kelawan nisbatake lil makani marang tempate, marang panggonane wa zamani lan zamannya. Tempat kalau di sini tentunya beda di lingkungan yang banyak ulamanya, atau di sini dengan di kota tentunya beda lagi, yang lebih rendah lagi dari segi ulamanya. Ngoten.
Zaman dulu pada zaman ulama-ulama masih semangat, masih semarak, tentu beda dengan zaman-zaman akhir. Kama bayantuhu sebagaimana kaya oleh jelasake sapa musannaf sapa Nadim Syekh Abdullah Basaud Abdullah bin Ahmad Basaudan fihu engma fi syarhiyah ing dalam syarah Zaitunatul Mandumah Zaitunatul Ilqah Al-Kabir kang gede. Jadi beliau punya syarah kabir. Cuma enggak tahu apakah matbu apakah enggak matbu. Apakah tercetak apa enggak tercetak ya. Ya, saya mencari-cari itu belum dapat sarahnya Zaitunah yang kabir punyanya beliau sendiri, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Saya kira untuk syarat yang nikah yang 4 syarat ini ya baru kita kupas 3, yang nanti akan kita kupas pada pembahasan selanjutnya yang syarat keempat yaitu sighah. Saya cukupkan dulu pertemuan untuk pada kesempatan kali ini dari Al-Fakir. Barangkali ada sabtu lisan atau kurang sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.